Rasa cukup memberi keuntungan besar. Kita mau baca dulu Pengkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan satupun yang diingininya. Nah, ini luar biasa ini. Apapun ada, kaya, harta, kemuliaan, gak kurang apapun yang dia mau. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi di balik berkat-berkat, mintalah kepada Tuhan karunia untuk menikmati. Karena saya ketemu dengan banyak orang uangnya banyak, tapi nggak bisa menikmati uangnya. Dulu waktu muda mau menikmati makanan nggak bisa karena nggak ada uang. Udah tua, udah banyak uangnya, nggak bisa lagi makan apapun. Nggak bisa menikmati hidup. Banyak rumahnya, banyak villanya, menempati villanya pun nggak pernah dia. Saking sibuknya cari uang. Banyak uangnya, banyak hartanya, kerja mati-matian, makan pun nggak dinikmatinya. Dekah sakak nama nepe, gor dahin ka. Hari ini mintalah kekuatan kepada Tuhan, minta karunia untuk menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Dengar ini baik-baik. Orang yang diberkati bukanlah orang yang punya banyak, tetapi orang yang diberi kuasa untuk menikmati hidup. Banyak pun kalau nggak bisa kamu nikmati, nggak ada gunanya. Sedikit pun kalau bisa kamu nikmati, itulah yang kita minta kepada Tuhan. Nggak harus kaya supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan, nggak harus. Tapi nggak salah kita kaya. Tapi untuk menikmati berkat Tuhan nggak perlu harus kaya. Mintalah kuasa kepada Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan. Hari ini yang saya bilang tadi, rasa cukup memberi keuntungan besar. Kenapa? Karena pada umumnya manusia itu memiliki sifat yang namanya serakah. Serakah. Kalau kamu makan nasi bungkus, 1 bungkus cukup? Cukup lah ya. 1 bungkus cukup. 12.000. Tapi kalau contoh, misalnya kamu pergi nginap ke satu hotel, bayar hotelnya 1,5 juta 1 malam. Yang dapat cuma tempat tidur, penginapan, sama sarapan pagi. Kalau di hotel itu sarapan pagi biasa banyak, makanan pun banyak, buah, jus, roti. Kira-kira waktu kamu masuk ke restorannya, kamu ambil 1 piring saja atau lebih? 1 piringnya kamu ambil, atau udah habis 1 piring ambil lagi, habis 1 piring ambil lagi gitu, atau 1 piring saja? 1 piring tapi berulang-ulang gitu maksudnya. Jangan ada dusta di antara kita. Yakinnya aku nggak 1 piring kamu ambil. Kalau perlu nggak perlu lagi ada nasi goreng situ, nggaknya kamu makan, dagingnya kamu makani. Udah gitu, udah ambil lagi susu, udah gitu ambil lagi jus. Ada pula kamu lihat roti bakar situ, kamu bakar lagi. Kenapa kita lakukan itu? Pada umumnya kita nggak mau rugi. 1,5 juta kali. Kalau perlu ke kamar mandi lagi, pan ke. Karena pada umumnya manusia itu nggak mau rugi. Padahal nasi bungkus 1 bungkus itu saja pun kadang-kadang kita makan pakai tangan gini. Kadang-kadang nggak bersih, kita ke ladang pun nggak bersih, kita cuci. Barusan kita nama kotoran manu, pelodali. Itu pun kadang-kadang rasanya sampai ke jari-jari. Padahal kita makan makanan hotel 1,5 juta, kadang-kadang udah terlalu banyak tabrakan dia dalam, asam, manis, sampur, udah sakit perut kita. Karena serakah biasanya pada umumnya. Sifat tidak mau rugi atau serakah itu akan membuat kita tidak bisa menikmati hidup. Jadi nggak usah serakah, lebih pun situ rugi nggak usah. Jadi belajar berkata cukup. Kalau kita berkata cukup akan memberi keuntungan besar dalam hidup kita.
Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya ibaratkan Simon ini adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Peran ini karena dia baju hitam cocok segala sesuatu, ya, segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Makan, pakaian, hidup, jodoh, segala sesuatu, termasuk segala sesuatu. Firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, jodoh, hidup, uang, kekayaan, kesehatan akan ditambahkan kepadamu. Kalau saya ini orang yang mau mendapat keuntungan besar, saya akan belajar berkata cukup. Dan kalau saya mau mendapat keuntungan besar, firman Tuhan bilang, carilah kebenarannya dan kerajaannya. Nah, ini saya orang-orang pengikut Kristus yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat aku mohon. Nah, aku cari kebenaran dan kerajaan Allah. Lu aku mohon. Udah mandi nyapu. Lihat, waktu aku mencari kerajaan dan kebenaran, bagaimana supaya Tuhan senang, bagaimana supaya Tuhan itu sukacita lewat hidupku, aku cari kebenaran sungguh-sungguh. Tapi tolong ya mohon, jangan ada rasa di antara kita. Ini contoh Bapak di sorga, ya. Waktu aku mencari kebenaran Allah dan kerajaannya itu sungguh-sungguh, Bapak di sorga tambahkan segala sesuatunya itu kepada kami. Bahkan bawa sini, peluk Al-Quran. Segala sesuatu itu akan Bapak tambahkan kepada kita. Udah, jangan lama-lama. Ini segala sesuatu, ini kerajaan Allah. Waktu kita sungguh-sungguh cari segala sesuatu, Bapak di sorga akan tambahkan. Enggak kita cari, tambahkan. Tapi banyak orang, dia cari segala sesuatu. Makin dia cari segala sesuatu, dia makin jauh dari Bapak, dari sang sumber itu. Saya dengan nomor sada, pekerjaan, dan dia nggak mencari lagi kebenaran. Nokoh-nokoh pun sikit nggak apa-apa. Bapak nggak nambahkan lagi. Kalau kita udah cari, apalagi mau ditambahkan Bapak? Kita udah cari sendiri. Ya udah, terima kasih ya. Kasih. Wah. Makanya jangan kejar sesuatu yang bisa datang sendiri. Jangan kejar sesuatu yang bisa datang sendiri. Capek kamu cari segala sesuatu. Padahal kalau kita cari Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, itu ditambahkan kepada kita. Tapi banyak orang sibuk cari sendiri. Tuhan nggak tahu lagi mau nambahkan apa. Ya udah. Kalau kita cari sesuatu, nggak berlaku firman Tuhan ini. Tapi waktu kita cari Tuhan, cari kerajaannya, hidup benar, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita berbicara cukup ini, kita harus kuat mengakar di dalam pikiran kita itu, Bapak di sorga itu baik sama kita. Bapak di sorga itu perhatikan kehidupan kita. Bapak di sorga nggak pernah ninggalkan kita. Pernah kamu pulang kebaktian, kamu lihat Copin Celin duduk termenung dia di pintu itu? Kenapa kamu nakku? Kenapa? Entah makannya, entah enggak, kami besok bi katanya. Pernah? Atau pernah anak lu bilang sedih-sedih, kenapa kau? Makannya kita besok mak. Nggak pernah. Karena anak kita udah percaya saja sama bapaknya. Tinggal ngomong saja. Pak, kalau Copin Celin nonton di TV ada iklan, Pak beli gitu. Nggak tahu dia itu, dan nggak peduli dia ada uang atau enggak. Juga bilang, iya anakku nanti banyak uang bapak. Gue bilang, biarpun nggak ada uang, banyak uang bapak. Kadang-kadang malu juga aku cerita, dia sorong, bapakku banyak uangnya katanya pula. Itulah bapak yang di dunia saja tahu memberi yang terbaik kepada anaknya. 2 atau 3 hari yang lalu aku makan siang sendiri, tiba-tiba Celin datang, diambil gelas,
Dia taruh dispenser. Dia nggak pernah biasa berani ambil yang air panas. Dia selalu air dingin. Ini dia ambil air dingin, dia ambil air panas. Kuperhatikan, udah berani kami anakku. Udah pak, diisinya hangat. Untuk siapa itu anakku? Untuk bapak. Minum pak, minum. Aku waktu kuliah di gitu, apa aja lah aku beli ini. Apalah dia perlu ini. Ini bapak di dunia. Waktu anak kita baik, menyenangkan hati kita, kita mikir apa aja yang kita beli. Dia suka bilang sama mamanya, mak beli jamku yang di kedai bibi ini, ada jam plastik 1000 itu, beli mak katanya, karena mamanya sibuk nggak sempat beli. 2 hari lalu kami ke Medan, jalan di mall. Waktu kami mau keluar mall, aku lihat banyak orang jual jam. Ada jam anak-anak yang ada lampu-lampunya itu. Ku bilang sama mama Copin, beli 2 untuk Copin dan Celin. Mereka minta yang harga 1000. Mama Copin bilang, jangan di sini mahal katanya. Tanya dulu, ku bilang. Ditanyanya berapa satu? Sekian. Mahal kali pak, nggak usah. Lalu aku sebagai bapak yang baik, ku bilang, nggak apa-apa ma, mahal pun nggak apa-apa, belilah. Itulah hati seorang bapak. Aku bapak yang terbatas pun aku tahu memberi yang terbaik buat anakku, apalagi bapak di sorga. Dia nggak pernah berpikir asuransi. Kami masukkan dia BPJS supaya ada asuransinya. Nggak pernah terpikir apapun dalam hidupnya. Kami belajar memikirkan sekolahnya. Nggak tahu dia mana barang yang bagus, kami belajar kasih barang yang terbaik sama dia. Begitu dengan Bapak di sorga. Jadi kalau orang yang mengerti prinsip ini, dia nggak akan minta lagi, Tuhan rumahku, sepatuku, ku. Karena dia berpikir, udah Bapakku udah tahu apa yang kuperlukan. Dia akan mulai berdoa untuk orang lain, berkati orang lain, berkati pelayanan ini, berkati ini. Karena Bapak di sorga itu tahu apa yang kamu perlukan, lebih dari yang kamu harapkan. Pikiran kita mungkin hanya sejauh jam 1000. Tapi Bapak di sorga bisa kasih jam yang terbaik, jam sungguhan. Yang penting ini, kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebenarnya di dalam hidup ini, kalau saya coba cari-cari, ada 5 keperluan. Yang pertama, kesehatan. Kalau kamu hari ini bisa bernafas, coba tarik dulu dalam-dalam nafas tuh. Lepaskan. Ketahuan siapa yang gak sikat gigi tadi kan? Kalau kita masih bisa bernapas tanpa bantuan oksigen hari ini, itu sudah lebih dari cukup. Yang kedua, makanan. Ada kamu di sini yang udah 3 hari nggak makan karena nggak ada uang dulu? Ada. Kalau ada pun diam-diam nanti jumpain aku ya. Kupikir nggak ada. Kita makan pasti makan semua. Terlepas ada yang makan BPK, ada ikan asin, ada nasi putih. Yang penting kita masih makan semua. Sesungguhnya kalau kita masih makan, kita sudah lebih dari cukup. Bilang, aku diberkati Tuhan. Pakaian. Semua kita pasti punya pakaian. Yakin aku nggak ada di antara kita cuma 3 pasang pakaiannya. Lebih semua ini. Mungkin ada yang 3 lemari pun satu orang. Bilang, aku diberkati Tuhan. Rumah tinggal. Semua kita pasti punya rumah. Terlepas itu dari kontrak atau rumah sendiri, semua kita punya rumah. Nggak adanya kamu di sini selama kamu kebaktian. Pulang nanti kebaktian di mana lagi lah aku tinggal ya. Semalam di depan rumah orang. Nggak ada. Kalau kita masih punya rumah tinggal, itu sesungguhnya kita udah lebih dari cukup. Bilang, aku diberkati Tuhan. Pekerjaan, pendidikan, semua kita ada pekerjaan kita ini. Terlepas yang pekerjaannya mungkin nggak rutin, tapi semua kita punya pekerjaan. Ada yang sekolah. Sesungguhnya kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Seharusnya kalau kita udah punya 5 ini saja, itu kita sudah sangat diberkati Tuhan. Masalahnya sering sekali kita nggak merasa cukup, kita tambah lagi angka 6. Sepatuku kayaknya udah kurang. Bajuku baru beli warna merah cabai, kemarin sepatuku belum ada merah cabai. Bilangnya sama suami, Pak belilah sepatuku warna merah. Merah Nindu, baru kemarin kita beli sepatu warna merah. Iya, itu kan bukan merah cabai Pak, itu merah darah.
Ya udah beli. Tunggu lagi seminggu, beli baju lagi. Pak, beli lagi sepatu warna merah. Ih, merah lalap. Itu kan merah darah, merah cabe. Ini merah bata. Ayo, merah saja. Beli lagi Pak, merah apa lagi? Merah delima. Lengkap semua koleksi kita. Baju juga gitu, baru biru, biru muda, biru langit, biru dongker. Kamu beli baju biru, kami bapak-bapak ini meratah. Saya nggak larang, kalau ada berkat lu silahkan. Tapi sekali lagi, rasa cukup itu penting, ya. Jadi kita perlu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Banyak orang bilang uang adalah segalanya. Bukan uang segalanya. Uang itu bukan kunci kebahagiaan. Kalau uang kunci kebahagiaan, kenapa artis-artis itu yang kaya-kaya akhirnya bunuh diri? Baru-baru ini mungkin kamu dengar berita, ada istri sewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya sendiri dan anaknya dengan cara yang sadis. Dibakar suaminya sama anaknya di dalam mobil. Kenapa? Cinta uang. Itu enggak di luar negeri, di Indonesia. Kenapa? Karena bukan uang kunci kebahagiaan. Justru cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi uang itu enggak segala-galanya. Jadi sesungguhnya kita ini sangat beruntung. Banyak kali yang kita selama ini enggak sadar itu adalah keuntungan. Bisa kamu tidur nyenyak, itu luar biasa itu. Di luar sana banyak orang untuk tidur saja harus makan obat tidur. Kamu enggak, aspemo, asal peak modom. Asal gue, saya bersyukur saya orangnya begitu. Enggak terlalu masalah mau tinggal di mana, tempat yang baru. Pokoknya selalu ada di tempat tidur. Enggak ada yang aduh enggak bisa tidur aku karena tempat baru, enggak. Mau di bus Sinabung Jaya bisa tidur. Kadang-kadang sampai ngence. Bersyukurlah kalau kamu masih bisa tidur nyenyak. Ya, jadi banyak hal-hal yang perlu kita syukuri. 1 Timotius 6 ayat 10. Ini yang kita akan belajar hari ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang, bukan uang ya. Semua kita perlu uang. Yang jahat itu cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tanda orang yang cinta uang itu selalu fokusnya uang. Cari permen pun bayak talang, bayak calon Tuhan daya, dilah bayak. Yang anak-anak gadis cari cowok, kaya nggak, jelek pun nggak apa-apa asal kaya. Itu cinta uang. Sikit-sikit gua lit ombang itu cinta uang. Dan biasanya orang yang cinta uang tidak akan pernah merasa cukup. Dan hari ini kita mau belajar 3 hal supaya kita tidak menjadi orang yang cinta uang, tidak menjadi orang yang serakah. Yang pertama yang harus kita lakukan 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Kita nggak bawa apapun sesuatu ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi kita nggak bawa apa-apa ke dunia ini. Jadi kamu yang rambut-rambut udah mulai tipis, nggak apa-apa. Itulah memang originalnya kita. Waktu datang ke dunia pun nggak adanya rambut kita. Kita nggak akan bawa apa-apa nanti pulang ke surga. Aku mau tanya kalian adanya rencana kalian meninggal satu saat kan? Ada kan? Tentaunya kita meninggal kita satu saat kan? Ada rencana, nggak ada rencana, kesananya kita nanti semua. Aku tanya lah ini, abang bapak Ari lah aku tanya, bang kira-kira kamu rencana lu berapa tahun kalau Tuhan kasih
Bapak Ari, kamu berapa tahun mau kamu di dunia ini, berapa tahun kamu bilang? 70, 70 tahun. Nah, ini kita kan berkira-kira ini kan. Kira-kira nanti kalau kamu meninggal, petindu berapa kamu perlu? Pasti 1 peti. Adila pagi sendok aku galari peti abang ya kak. Pasti 1. Mau 2 pun nanti kalian beli, 1-nya cuma abang itu perlu. Baguslah nanti kita salam-salamkan sama kakak Mama Ari. Aku kok jadi merinding ini kak. Kutanya lagi abang Bapak Ari, kamu nanti kalau meninggal mau pakai jas, mau pakai baju batik, atau mau pakai baju obat Promanep? Pasti pakai jas lah ya, kita kasih yang terbaik. Kutanya berapa nanti jas kamu pakai kalau kamu meninggal? 1. Berapa baju? 1. Kalaupun ada dasi 1. Sepatu 1. Kalaupun ada jam 1 dipakai. Adapun 5 jam di rumah, 1-nya nanti dipasang kakak. Kak mungkin pasangnya 2, 3. Melayat kami nanti. Oh Bapak Ari, kuidah jam. 1. Aku banyak pun nanti jamku cuma 1-nya dipakai. Ku bilang sama Mama Copin, kalau aku nanti meninggal pilih jasku yang paling malai, itu saja pakaikan, sisanya kasih sama orang ningku. Sayang. 1. Sepatu kita pakai 1. Sekarang coba kita hitung. Berapa peti mati 1 sekarang? Enggak, ini supaya kita terbuka pikirannya. Berapa peti mati 1 sekarang? Jangan yang mahal-mahal, jangan yang murah kali lah. Hah? 1,5 ya, 2 juta lah si ban ya. Peti mati 2 juta. Kalau kita dikubur, bayar berapa untuk kuburan? Tergantung, kalau nggak ada tapak nu, entah berapa pula di sini, aku nggak ngerti. Kalau ada tapak nu nggak bayar kan? Jas yang kamu pakai berapa? Yo itu udah pastilah jas yang ada kan? Kan nggak mungkin pula meninggal tempah jas na tempah. Ni mesa kapi karingo dekasa. Pasti jas yang ada, artinya nggak bayar lah celana baju yang ada. Apalagi yang perlu kalau kita dikubur? Biaya. Kalau untuk kita dikubur saja, ya kita bikinlah tambah 2 juta tadi peti, tambahlah 1 juta upah orang minum anak berusi ngangkat peti. Lah oleh ya sembarang bawa asal. Bikinlah 3 juta. Dan waktu kamu dikubur, cuma 3 juta yang kamu bawa ke dalam. Itu pun sampai di dalamnya cuma, nggak sampai ke sorga itu. Selebihnya kemana? Nggak tahu. Di dunia, sama Ari, sama Mama Ari, sama orang lain. Jadi ingat ini, supaya kita menjadi anak Tuhan yang nggak rakus, nggak tamak. Ingat yang pertama ini, nggak ada satu pun nanti yang kita bawa kalau kita pulang ke sorga. Cuma 3 juta. Itu pun kalau kamu yang beli petindu. Kalau ditraktiri orang, nggak ada kan bawa. Coba pikir baik-baik. Jangan nanti capek kamu bekerja, glah sikap pagi akap anak kue, glah melala pagi ertaku tadingkan. Dengar anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, tinggalkanlah harta sorgawi untuk anak-anak kita, pengenalan akan Tuhan. Kalau hartanya kamu tinggalkan, nggak kamu ajar dia takut akan Tuhan, habis itu nanti semua. Sekali pakainya narkoba, habis berapa besar pun harta itu.
Tapi waktu nggak ada pun uang, kamu ajari dia takut akan Tuhan ya anakku. Jujur ya anakku. Firman Tuhan bilang, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Jadi ingat ini ya. Nggak ada kita bawa pulang nanti. Kalau ada pun 1-2 jutanya itu. Yang kedua, kalau kita mau tidak menjadi orang yang serakah, 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian. Pintarnya kalian semua. Kalau kayak gini, nggak lama kita khotbah. Cukup. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Aku ingat waktu bangsa Israel, mereka jalan di padang gurun, Tuhan kasih manna, Tuhan kasih burung puyuh. Dan waktu mereka makan, rugi kali rugi, ditangkapinya disimpan untuk kari ciger, untuk kari karaben. Dan waktu mereka mau makan sorenya udah busuk semua. Di situ Tuhan mengajar bangsa Israel untuk bercukup, berpada pada apa yang ada. Enggak usah kurang apa, padahal jadi busuk semua. Jadi kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Apa yang ada padamu, cukupkan itu sekarang. Kadang bukan berkat Tuhan yang kurang kepada kita. Kadang kita harus belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Belajar berkata kepada jiwa kita, cukupkan dirimu pada apa yang ada. Anak muda udah punya handphone Samsung, lihat temannya ada iPhone 6, iPhone 7. Aku mau. Berkata kepada jiwa kita, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Samsung udah cukuplah. Saya ini dulu orangnya yang gak pernah bercukupkan pada diri saya sendiri. Saya dulu paling suka ganti handphone. Belum seminggu ganti handphone. Pernah satu kali ku beli handphone, ku bawa dari ke Medan, aku dibeli handphone, ku bawa ke rumah. Sore udah bosan aku. Besok ke Medan lagi aku datang, tukar lagi handphone ku datang. Abang ini baru beli semalam. Udah rugi abang 1 juta nih. Nggak apa-apa. Karena nggak ada rasa puas di sini, nggak pernah rasa cukup. Padahal cukup itu, udah lebih dari cukup. Jadi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Dan ini ukuran yang Paulus bilang, asal udah ada makanan, pakaian, cukuplah. Kalau nggak ada kita belajar rasa cukup di sini, nggak akan pernah cukup kita, nggak pernah cukup. Udah 1 nanti mobil lu, pasti kan pengen 2. Udah 2, pasti pengen 3. Kalau nggak ada rasa cukup. Padahal di rumah itu cuma kami yang bisa bawa mobil, contohnya. Jadi belajar berkata cukup. Jadi kalau kita nggak pernah punya cukup di sini, pasti akan nggak pernah berkecukupan. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan tetanggamu. Dia udah ada TV-nya, padahal kami lebih banyaknya uang kami. Kita mulai bandingkan, nggak akan pernah merasa cukup. Berpadalah dengan apa yang ada. Amin. Itu yang kedua, kalau kita mau lepas dari tamak. Yang pertama, ingat semua kita nggak akan bawa ke surga. Jadi jangan kamu terlalu banyak. Silahkan bekerja keras-kerasnya, tapi ingat nggak kita akan bawa ke surga. Yang kedua, cukupkan diri dengan apa yang ada. Yang ketiga, ayat 18. Peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Yang ketiga, kalau kita mau belajar hidup tidak serakah, kita harus belajar memberi, berbagi. Memberi akan melepaskan kita dari roh kikir. Memberi akan membuat dunia kita menjadi besar. Memberi akan membuat banyak kawan kita. Kamu suka berteman sama orang pelit? Enggak. Soal nampak orang pelit, utang sekali ini, udahlah, cari jalan nilah. Sama, kalau kita pelit, orang gak akan mau bergaul dengan kita. Jadi belajar hidup memberi. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan.
Jadi belajar hidup memberi supaya kita tidak dikuasai oleh roh serakah. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengerti kata cukup untuk dirinya sendiri dan punya lebih untuk dibagi. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengerti kata cukup untuk dirinya sendiri dan punya lebih untuk dibagi. Jadi belajar kita mengerti dulu arti kata cukup. Kalau kamu kerja gaji 2 juta sebulan, tapi satu kali waktu kamu terima gaji kamu dapat 4 juta. Apa yang kamu katakan kepada bos itu? Mungkin kamu akan bilang, bos ini kok dapat lebih, ini apa? Ini bonus atau bos salah taruh? Itu kalau orang yang bisa dipercaya biasanya. Kalau nggak bisa dipercaya, puji Tuhan, bertas tembak di bata, sinikan. Nah, itu orang yang nggak bisa dipercaya biasanya gitu, diam. Tapi kalau orang yang bisa dipercaya, bos ini kok lebih, ini untuk apa, bonusku atau bos salah kasih? Kalau orang yang bisa dipercaya Tuhan, waktu Tuhan kasih berkat lebih dalam hidupnya, dia akan berkata, bos hari ini berkatku lebih, ini untuk apa bos, kemana bos? Tapi kalau orang yang gak bisa dipercaya waktu Tuhan kasih berkat lebih, bukan memberinya yang dia tingkatkan, tapi gaya hidupnya yang ditingkatkan. Beli tas, beli sepatu, beli baju. Jadi bilang kiri kanan, belajar jadi orang yang bisa dipercaya bro, sis. Kita harus mengerti mana namanya rezeki, mana namanya titipan. Mana namanya rezeki, mana namanya titipan. Rezeki itu biasanya secukupnya. Titipan itu biasanya lebih dari yang biasanya. Jangan nanti waktu Tuhan kasih lebih, sesuatu yang lain yang kamu gunakan. Coba tanya bos ini mau kemana aku bagi? Terserah saudara mau bagi kemana. Mau bagi ke orang lain, mau bagi ke pendeta lain. Kami enggak iri. Kalaupun saudara jemaat di sini kamu kasih sama pendeta Sampun, pendeta Ujung Sampun, jangankan GPDI, pendeta GBKP pun kamu kasih. Siapa hamba Tuhan kamu kasih? Kami enggak iri, justru kami bangga punya jemaat yang mau memberi. Waktu orang bilang, aku diberkati ke arah jemaat Bohandai, berena kak dua salam kenan dia aku pendeta, itu satu kebanggaan buat kami. Jadi tanya bos, mau kemana bos? Silahkan belajar hidup berbagi. Ini kunci kebahagiaan. Kisah 20, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakannya apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bilang kiri kanan dulu, lebih berbahagia memberi daripada menerima, teman bilang. Lebih diberkati orang memberi daripada menerima. Tapi herannya saya ketemu dengan banyak orang Kristen lebih suka ditraktir daripada menraktir. Habis makan, tiba giliran makan pura-pura ke kamar mandi. Padahal kamar mandi pun gak ada yang mau dikeluarkan. Gelah kala handai gala risa. Pura-pura tujuk gigi, pura-pura nelpon, kain dekah-dekah nadarat. Supaya orang yang dibayar. Bukan kamu maksudku, bukan. Yang di samping duit itu. Tapi aku banyak melihat orang-orang Kristen lebih senang dibayarin ongkosnya daripada membayar ongkos. Kalau nampaknya kawannya naik, menggalarin kekar. Bukankah maksudku? Harus kita hidup dalam firman Tuhan.
Saya pun belajar jadi hamba Tuhan yang lebih suka memberi daripada menerima. Dan saya punya prinsip, kita jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan kita akan melipat gandakan segala sesuatu. Bilang kiri kanan, paham kan maksud om itu? Bilang. Paham? Nah, kalau udah paham nggak perlu lagi kita panjangkan firman Tuhan. Ya. Yang penting kamu paham. Yang pertama, kita jangan tamak. Kalau caranya kita nggak tamak, nggak cinta uang, ingat semua nanti kita tinggalkan. Banyak pun sepatu nu, tas nu, tinggal itu nanti semua. Tutup nanti peti itu, datang anak bro, ya buat kaisiman buatan katanya. Cincin ini pun nanti diambilnya. Seperti lagu Karo itu. Adingo tambat kambal kambale, cincin bas jari manis duepe ia gui katanya. Kalau udah ikat kambal-kambal, ikat jari jempol itu duanya. Kadang-kadang orang Karo ini saking kayanya ngikat jempol itu pun dasi dibikinnya. Aku ngeri kok kalau dasi. Sayang kali lah ini, aku perlu kali teh kurang mon. Dia kali jelma dilalit jelma ku buatkan kang mantap. Kalau udah diikat, cabut itu semua. Yang kedua, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Apa yang ada pada Anda cukupkanlah itu. Udah ada rumah dulu ya cukuplah. Udah ada sepeda motor dulu cukuplah. Kalau ada berkat dulu silahkan. Mau tambah yang lain boleh. Kalau ada handphone tuh sekarang yang udah bisa kamu pakai cukuplah. Canggih-canggih pun samanya itu fungsinya semua. Yang penting bisa internetan sudah cukuplah. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Dan yang terakhir, untuk kita lepas dari cinta uang, belajar kita memberi, membagi. Ini nggak harus berbicara uang, berbagi hidup, berbagi apa saja. Dan itu akan membuat kita menjadi orang yang memiliki rasa cukup. Firman Tuhan bilang dalam 1 Timotius itu tadi, nanti kamu baca itu di rumah. Ibadah yang disertai rasa cukup akan mendatangkan keuntungan besar. Jadi kalau udah ada rasa cukup di hati kita, itu untungnya besar. Amin.